Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali saudara. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan kita senantiasa mendapatkan rahmat berkahnya. Saudara, ada sepasang suami istri yang hampir setiap hari cekcok. Akhirnya si suami itu merasa tidak nyaman dengan situasi seperti itu. Dia kesal gitu. Lantas dia pergi ke salah seorang temannya, yang kebetulan temannya itu seorang konsultan keluarga dan sekaligus dia seorang dokter. Nah, dalam pertemuan itu si suami bilang begini, karena temannya itu dokter itu ya, dia panggilnya dok. Dok, gimana ya? Saya sebenarnya sudah cukup ingin bertahan gitu. Tapi kok ya ada rasa tidak nyaman gitu loh dengan keadaan keluarga. Lalu si temannya yang dokter itu bertanya, "Lah mengapa, Mas?" "Begini, Dok. Saya itu tidak tahan dengan tingkah istri saya." "Kenapa?" "Setiap saya berbicara begitu ya, Dok, dia itu cuek gitu loh. Cuek bebek. Apa dia kurang pendengaran ya, Dok?" Temannya yang dokter itu tersenyum. "Oh, begitu. Gampang itu." "Gampang gimana, Dok?" "Gini, kira-kira dia kurang pendengarannya itu berapa meter? Jaraknya berapa meter dia kurang mendengar?" Si suami ini berpikir, "Loh, memangnya gimana, Dok?" Gini, kurang pendengaran itu ada beberapa tingkatan. Ada yang 4 meter dia tidak mendengar, tapi 3 meter dia mendengar. Ada yang 3 meter tidak mendengar, 2 meter mendengar. Ada yang 2 meter tidak mendengar, 1 meter dia mendengar. "Oh, begitu," jawab si suami. "Coba deh kamu perkirakan, itu kira-kira istrimu itu tidak mendengar dalam jarak berapa?" "Oke, Dok." Gitu kata si suami. "Oke, Dok. Akan aku coba itu. Kira-kira dia tidak mendengar berapa meter." Akhirnya si suami ini pulang. Dan sampai di rumah, dia melihat si istri lagi memasak di dapur. Kesempatan nih, pikir si suami. Kesempatan nih, aku ingin tahu. Istri tersayangku ini tidak mendengar kira-kira berapa meter. Lalu dia mengukur jarak. Ada 4 meter. Lalu dia bertanya kepada istrinya, "Istriku sayang," gitu ya, "engkau lagi masak apa?" Tapi tidak ada jawaban. Wah, ini berarti 4 meter dia tidak mendengar. Lalu dia berjalan mendekat lagi. Sampai 3 meter. Lalu dia bertanya lagi, "Sayang, kau masak apa?" Tidak ada jawaban. Wah, ini berarti istriku 3 meter nggak mendengar nih. Lalu dia melangkah lagi 2 meter. Tanya lagi, "Hani, masak apa nih?" Ternyata tidak mendengar juga. Wah, gawat nih. Coba dah aku coba 1 meter. Lalu dia melangkah lagi ke depan, kira-kira 1 meter. Lantas dia agak keras. Karena agak kesal juga dia kan. Karena sudah 3 kali dia bertanya, tidak ada jawaban. Lalu dia bertanya agak keras,
Istriku, kamu masuk apa? Masak apa? Tiba-tiba hening, mencekam. Dan si istri pun kemudian menengok. Wajahnya tampak kesel. Si istri ini ingin menjawab dengan nada yang gak keras. Tapi si istri ingat bahwa seorang istri itu tidak boleh bersuara lebih keras daripada si suami. Lalu si istri ini mengatakan begini, agak ditekan. Pak, aku kan sudah menjawab 3 kali. Aku masak rendang. Si suami kemudian agak terkejut dia. Ternyata yang kurang pendengaran itu adalah dirinya. Saudara, itulah tajasus. yakni orang yang senantiasa mencari kesalahan orang lain. Dia tidak mau mencoba untuk melihat dirinya sendiri. Orang yang senantiasa mengorek-ngorek, menyelidiki dengan cara apa saja kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, keburukan orang lain, itulah yang disebut tajasus. Dan itu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Allah tidak suka itu. Allah berfirman, apakah engkau mau memakan daging saudaramu sendiri yang sudah mati? Itu diibaratkan seperti itu. Jadi orang-orang yang senantiasa mencari kesalahan orang lain, ya, menggunjingkannya, itu dikatakan orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Gitu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan. Nah, ini terjadi pada diri kita, pada banyak orang, apalagi sekarang ini masa-masa panas. Itu banyak orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Jadi mengulik, mengorek-ngorek. Kemudian apa? Disebarluaskan. Untuk apa? Pasti untuk menjatuhkan. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Apa sih efek dampak dari itu semua? Dari mencari kesalahan orang. Yang pertama adalah pasti timbul permusuhan. Pasti. Dan ketidaktenangan seseorang terhadap orang lain. Karena apa? Karena dia punya prasangka bahwa orang lain itu hanya ingin mencari kesalahan kita. Sehingga hubungan yang harmonis itu menjadi hancur. Rasulullah bersabda, dan ini penting untuk kita. Sungguh beruntung seorang mukmin yang disibukkan dengan aibnya sendiri, sehingga dia lalai dengan aib orang lain. Jadi orang itu akan menjadi mulia kalau dia senantiasa introspeksi diri, selalu mencari kesalahan diri, kekurangan diri, dan tidak perlu dengan mencari aib orang lain. Gitu loh. Ini saudara yang harus kita lakukan. Dalam kondisi apapun marilah kita jaga, jangan sampai kita itu golei kesalahan orang lain. Tapi carilah kesalahan kita, kemudian kita perbaiki untuk kehidupan kita yang lebih baik, baik di dunia apalagi nanti di akhirat.
Kita aja saudara, mudah-mudahan manfaat. Maaf, banyak salah. Itu karena memang kekurangan saya. Mudah-mudahan sekali lagi manfaat khususnya bagi saya. Bila taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.